Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali menjadi sorotan publik setelah ia menyamakan kewajiban membayar pajak dengan zakat dan wakaf dalam syariat Islam. Menurutnya, di setiap rezeki yang diperoleh seseorang terdapat hak orang lain yang harus disalurkan, baik melalui zakat, wakaf maupun pajak. Sri Mulyani menegaskan bahwa membayar pajak adalah wujud keadilan sosial karena hasil penerimaan negara tersebut dikembalikan kepada masyarakat melalui berbagai program seperti bantuan sosial, dukungan UMKM, layanan kesehatan, hingga program keluarga harapan. Ia juga menekankan pentingnya peran APBN sebagai instrumen utama dalam mewujudkan prinsip keadilan ekonomi, khususnya dalam konteks ekonomi syariah. Lebih lanjut, Sri Mulyani menjabarkan strategi jangka menengah pemerintah dengan 8 program prioritas, mulai dari ketahanan pangan dan energi, makan bergizi gratis, pendidikan, kesehatan, pembangunan desa, serta UMKM, pertahanan semesta, hingga akselerasi investasi global. Sementara itu, program jangka pendek difokuskan pada stabilitas ekonomi, perlindungan daya beli masyarakat, serta pengamanan APBN. Dalam mendukung hal tersebut, pemerintah mendorong penerbitan sukuk. Sri Mulyani menekankan bahwa instrumen syariah ini juga menjadi solusi bagi masyarakat kelas menengah untuk menempatkan tabungan mereka di bank syariah yang telah diperkuat melalui merger dan regulasi baru. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ustadz, kata Menteri Keuangan, pajak itu seperti zakat. Emang iya? Nah, kacau nih. Ayo belajar bareng. Teman-teman, izin menanggapi dari kota Makkah Al-Mukarramah, tempat lahirnya sebagian syariat-syariat Islam. Perlu kita ketahui bahwa antara zakat dan pajak sangat jauh sekali bedanya. Pertama, siapa yang wajib melakukannya? Zakat itu wajib jika sudah terpenuhi syaratnya, seperti orang yang hartanya sudah mencapai setara dengan 85 gram emas. Atau bisa kita katakan orang yang mampu, orang miskin mah kagak. Sedangkan pajak semuanya kena, mau kaya mau miskin gak pandang bulu, sikat. Kedua, hukumnya para ulama sepakat bahwa zakat hukumnya wajib. Sedangkan pajak ada sebagian ulama yang menghukumnya haram, sebagaimana hadis Rasulullah, la yadkhulul jannata sahibul maks, tidak akan masuk surga para pemungut pajak, berarti yang dipungut itu haram. Dan terakhir, pendistribusiannya. Zakat itu didistribusikan untuk 8 asnaf, diantaranya fakir miskin, gorimin, fisabilillah, dan lain-lain. Sedangkan pajak boro-boro untuk fakir miskin. Duitnya habis duluan diembat para koruptor, pejabat, penjahat, dan rapat-rapat di hotel mewah yang hasilnya bukan kemaslahatan masyarakat. Ya Allah, tiap hari makin kacau aja logika dan nurani manusia-manusia ini. Maaf ya Bunda Sri Mulyani, Ibu tuh udah saya anggap seperti ibu saya. Ini saya soft spoken banget menyampaikannya. Ibu nggak takut makan hasil sedekah rakyat yang Ibu anggap itu zakat. Ibu ini nggak lagi setengah sadar gitu kan ngomongnya. Bun, zakat merupakan perintah langsung dari Allah, sedangkan pajak adalah perintah negara, itu pun melalui kesepakatan bersama. Pertanyaannya, siapa yang membuat kesepakatan soal pajak? Saya kasih tahu kepada Bunda, perbedaan pajak dan zakat. Perintah pajak, perintah negara, membangun fasilitas terbaik untuk negara. Itu yang dibutuhkan mereka, itu yang dijanjikan mereka. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Dan itu juga, ya, dilihat juga rakyatnya yang seperti apa. Kalau dia mampu ya silakan, kalau enggak ya enggak gitu. Ini sekarang yang nggak mampu juga wajib bayar pajak. Sedangkan bayar zakat menurut Al-Quran itu yang nggak mampu ya nggak masalah. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan harta kamu. Maka mendoakan untuk mereka yang telah berzakat. Efek dari zakat adalah mensucikan harta dan jiwa kita. Itu adalah janji Allah. Sementara pajak dipakai buat bangun negara itu janji Prabowo. Sementara faktanya
yang diberikan pajak adalah memberikan makan kepada pejabat. Pejabat dapat 100 juta sebulan, kemudian bisa joget-joget di istana. Rakyat sengsara di pinggir jalan hanya menjadi bahan konten saja. Zakat itu untuk fakir miskin, sementara pajak seakan-akan sedekah kami kepada pejabat. Menurut janji Allah, zakat itu membersihkan jiwa dan harta. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah tidak menepati janjinya. Sementara yang kami terima adalah janji pemerintah yang disampaikan oleh Pak Prabowo sendiri di dalam beritanya. Janji kepada rakyat adalah kebohongan. Ini buktinya ada. So, tolonglah bundaku yang tersayang, Bunda Sri Mulyani, agak jaga-jaga ucapan kita. Karena kita adalah public figure, ya jangan asal-asalan. Inilah yang disebut namanya jual agama. Nanti kita ngomong, itu ustadz itu si fulan jual agama. Padahal kita lah di bagian pemerintahan yang sok-sokan bahas-bahas agama untuk menjual apa yang kita inginkan. Respecto. Pajak dan zakat itu jauh berbeda. Dari arti pun kita artikan adalah kalau pajak itu adalah pungutan wajib yang dikenakan kepada orang yang mempunyai kepemilikan, barang, penghasilan, dan apapun yang ada di pemerintah. Tapi oleh zakat adalah pemurnian harta, dan ini pun mempunyai batas-batas yang harus dipenuhi. Contoh, saat orang mempunyai harta, ia minimal mempunyai 100 juta atau mengikuti dengan zakatnya emas 80 gram sekitar 150 juta. Nah, baru masuklah zakatnya. Dan zakat ini pun diharuskan dulu nih 1 tahun baru kita boleh berzakat. Dan ini pun ingatlah catatan pentingnya, ini pun harus diberikan kepada fakir miskin dan beberapa golongan lain yang telah diberikan syariat di dalam Islam. Inilah makanya seharusnya saat orang-orang yang ingin mengaitkan dengan Islam ataupun dengan ajaran Islam, kita harus belajar dulu fikih-fikih dari dasar keilmuan Islam. Karena kada bisa sembarangan, karena Islam sudah diberikan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul dan para ulama. Jadi jangan pernah mengaitkan Islam dengan semau kita. Ingat, Islam mempunyai aturan masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nih guys, ada Menteri Keuangan bilang kalau setiap rezeki Anda itu ada orang lain. Kalau menyalurkan hak orang lain itu, ada yang membayar pajak, ada yang membayar zakat, ada yang membayar wakaf. Ya, pajak berarti sama zakat dan wakaf. Berarti kalau kita bayar pajak, kita harus niat karena Allah Ta'ala dong ya. Atau kita pas bayar pajak jangan lupa bilang Bismillahirrahmanirrahim dulu, ya kan? Terus kalau semakin banyak bayar pajak, semakin banyak pahalanya. Berarti cara masuk surga, iya nggak? Kan orang-orang kaya tuh biasanya yang pajaknya banyak ya kan penghasilannya gede itu. Dah, berarti orang-orang kaya udah pasti masuk surga dong. Nah, menteri belajarnya sama siapa sih? Gurunya siapa dulu? Oh iya lupa. Kan guru itu dia pikirnya beban negara. Jadi dulu tuh pas dia bayar SPT, bayaran bulanan sekolah, dia nganggapnya beban. Jadi ya berat dah, beban kan berat ya kan. Makanya tuh setiap ilmu yang diturunin sama tuh guru, setiap ilmu yang dikasih sama tuh guru kagak seserap kali ke otaknya. Makanya jadinya gini dah, salah kiblat gitu. Detik ke-17 Agustus, Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia, kita sedikit dikagetkan dengan viralnya kata-kata Kementerian Keuangan Ibu Sri Mulyani yang mengatakan bahwa pajak itu juga sama seperti zakat dan wakaf. Setahu kita, sepemahaman kita, zakat, wakaf, dan pajak itu berbeda dari proses dan outputnya. Innya dasar-dasar, motivasinya, prosesnya, cara pelaksanaan dan peninjauan cara pelaksanaannya, dan outputnya, hasil yang dilaksanakan itu berbeda. Jadi herannya saya, kenapa disama-samakan demi agar semua rakyat
bayar pajak. Dihubung-hubungkan, padahal arti etimologi dan terminologi antara zakat, wakaf, dan pajak itu beda-beda dan sangat berbeda. Kalau disatukan dengan makna agar tujuannya bersama, jangan dialihkan ke zakat dan wakaf, jangan. Karena di sini adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan agama Islam. Jangan pajak disama-samakan dengan pembayaran zakat dan wakaf, jangan. Karena secara historis sejarahnya pun berbeda. Bahkan pajak itu salah satu kegiatan dan perbuatan yang dilarang di masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Dilarang. Kenapa? Ya karena Rasulullah dan para sahabat menghidupkan zakat, menghidupkan wakaf, menghidupkan infak, bukan pajak. Maka dari itu yang harus kita pahami, ya, mari ini menjadi momen edukasi, momen evaluasi bahwa mari kita sama-sama membuka alam pikiran, alam bawah sadar, memaknai antara zakat, wakaf, dan pajak. Terima kasih.